Rusia memulai latihan perang 10 hari di Belarusia, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Menurut para pakar keamanan, unjuk kekuatan ini dirancang untuk mengirim pesan kepada Ukraina dan Barat bahwa Moskow serius tentang potensi perang. Pasukan dan perangkat keras Rusia mulai tiba di Belarusia pada pertengahan Januari, dengan sekitar 30.000 pasukan tempur diperkirakan akan berpartisipasi dalam latihan yang dikenal sebagai Elite Resolve. 2 batalion sistem rudal permukaan ke udara S-400 dan 12 jet tempur Sukhoi Su-35 juga telah ditempatkan. NATO menyebutnya sebagai pengerahan pasukan Rusia terbesar ke Belarusia sejak Perang Dingin. Itu terjadi ketika Moskow telah mengumpulkan puluhan ribu tentara dan perangkat keras militer di wilayah sekitar perbatasan Ukraina dan di Crimea yang kini menjadi wilayah Rusia. Fase aktif latihan akan dimulai pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, dan menandai gelombang terbaru dalam aktivitas militer selama kebuntuan dengan Barat mengenai Ukraina ketika para pemimpin Barat melanjutkan upaya diplomatik untuk meredakan situasi. Diperkirakan bahwa Elite Resolve akan mencakup manuver kekuatan udara dan pasukan darat skala besar untuk mensimulasikan serangan dari negara NATO terdekat. AS dan NATO telah memperingatkan bahwa latihan tersebut dapat digunakan sebagai tabir asap untuk serangan nyata atau upaya untuk merebut ibu kota Ukraina, Kiev, yang berjarak 150 km selatan perbatasan Belarusia. Ini mirip latihan militer Rusia yang tidak diumumkan terjadi tepat sebelum aneksasi Crimea. Pada tahun 2014, para pakar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa invasi atau serangan skala penuh selama latihan tidak mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa salah langkah dari kedua sisi selama ketegangan dapat mengakibatkan aksi militer. Kehadiran militer ditujukan untuk mengancam Polandia dan Lituania ke barat, dan Ukraina utara. Pesannya adalah Rusia mampu melakukan operasi yang dapat merebut Kiev, kata Alexander Hara, mantan diplomat Ukraina dan pakar kebijakan keamanan di Pusat Strategi Pertahanan. Mereka memperluas sumber daya kami yang terbatas, mempersiapkan kemungkinan serangan dan melakukan pengumpulan intelijen untuk melihat kemampuan apa yang kami gunakan dan bagaimana kami bereaksi. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka memiliki tujuan, kemampuan, dan kemauan politik untuk menerapkan kekuatan militer di Ukraina jika Barat tidak menyetujui tuntutan Presiden Rusia. Tuntutan Rusia itu termasuk larangan Ukraina bergabung dengan NATO dan pembatasan pengerahan pasukan dan senjata ke sayap timur aliansi. Yang kedua tuntutan itu telah ditolak NATO dan AS. Gambar satelit yang dikumpulkan oleh Maxar Technologies menunjukkan perangkat keras militer di lokasi sekitar 50 km dari perbatasan Ukraina pada tanggal 4 Februari. Menurut perusahaan swasta AS itu, unit militer yang dipersenjatai dengan rudal. Beberapa peluncur roket dan pesawat serang juga dikerahkan di lokasi yang sama. Pada hari Selasa, Ukraina mengumumkan akan mengadakan latihan perang sendiri di lokasi di seluruh negeri untuk menguji drone Bayraktar yang dirancang Turki, serta Javelin dan senjata anti-tank ringan defensif yang baru-baru ini diterima dari Inggris. Rusia juga telah merilis rencana lebih lanjut untuk menggelar latihan tank skala besar di beberapa wilayah selatan dalam beberapa minggu mendatang. Sementara 6 kapal perang Rusia terlihat menuju Bosforus Istanbul ke Laut Hitam dari Mediterania untuk latihan angkatan laut. Rusia telah menggelar latihan militer yang lebih kecil di daerah-daerah seperti Transnistria, wilayah separatis Moldova yang pro-Moskow. Latihan perang di Belarusia tidak biasa dalam jumlah, dan meskipun itu latihan umum, itu biasanya tidak diadakan pada bulan Februari. Seorang juru bicara Kremlin mengatakan pada hari Selasa, bahwa Rusia berencana untuk menarik pasukannya dari Belarusia setelah latihan selesai. Namun, 20 Februari ketika Olimpiade Beijing juga berakhir, dengan China sebagai sekutu utama Moskow telah dispekulasikan sebagai tanggal potensial untuk eskalasi militer. Saya pikir Rusia ingin memberi sinyal bahwa ini sangat serius tentang potensi perang. Dan saya pikir itu akan mempersiapkan seperti apa bentuknya, kata Eugene Chausovsky, seorang analis geopolitik di New Lines Institute dan mantan analis Rusia. Ia ingin mengirim pesan ke Ukraina, pendukung baratnya,
dan warganya untuk mengekstrak sebanyak mungkin konsesi atau setidaknya semacam pemahaman. Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang telah mengambil sikap lebih sabar terhadap krisis daripada AS dan Inggris, mengunjungi Moskow dan Kiev minggu ini ketika upaya diplomatik terus meredakan ketegangan. Setelah bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia mengatakan dia yakin, mungkin untuk melanjutkan negosiasi. Rusia menggunakan penumpukan dan latihan militer ini sebagai bentuk pengaruh untuk memberi sinyal kepada Barat bahwa ia ingin menulis ulang aturan ketertiban keamanan di Eropa, kata Chaussowski. Namun, benar-benar mengambil tindakan militer akan sepenuhnya mengubah situasi dan akan membuat Rusia kehilangan pengaruh ini.